Halo semuanya, kembali lagi di channel Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian nggak perlu repot lagi buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Jumper tahun 2008. Film Jumper menceritakan pemuda bernama David Rice yang tiba-tiba mendapat kekuatan super untuk berpindah kemana saja. Kekuatan tersebut membuatnya menarik perhatian sebuah kelompok yang kini memburunya. Sebelum dimulai, boleh di-subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Di awal film memperlihatkan tokoh utama di film ini, yaitu David, yang mencoba berbicara dengan gebetannya yang bernama Millie. Terlihat banyak sekali daftar kota di loker Millie karena ia memiliki impian untuk keliling dunia. Bel pulang sekolah berbunyi, kemudian Millie pergi meninggalkan David. Di luar sekolah, David bertemu Millie dengan maksud memberikan hadiah. Millie menyukai hadiah dari David, kemudian datang seorang pembuli bernama Mark yang merebut hadiah tersebut. Dan saat Millie meminta hadiah tersebut dikembalikan, Mark melemparkan hadiahnya ke tengah danau yang membeku karena musim dingin. Walaupun kondisi membahayakan dan Millie sudah memperingati David, ia tetap berjalan ke tengah danau untuk mengambil hadiah tersebut. Saat David sudah berhasil mengambil hadiahnya, tiba-tiba es retak dan membuat David terjebak di bawah danau. Millie dan Mark panik, kemudian meminta anak-anak lainnya untuk mencari bantuan. Entah bagaimana caranya, David langsung berpindah ke perpustakaan umum sambil terheran-heran atas hal yang sudah terjadi. Dalam keadaan basah kuyup, David pulang ke rumahnya dan hanya tinggal berdua dengan ayahnya karena orang tuanya sudah bercerai saat ia berusia 5 tahun. Ayah David menyuruh David mengepel lantai yang basah, tapi David menolak dan langsung menuju ke kamarnya, kemudian menguncikan pintu. Ayah David mendobrak pintu, kemudian David tiba-tiba berpindah lagi ke perpustakaan. Karena kejadian tadi siang, jadi perpustakaan sedang ditutup oleh pihak sekolah. Pintu keluar yang ditutup membuat David mencoba menggunakan kemampuannya dan berhasil pindah kembali ke kamarnya. David melihat keluar jendela dan melihat ayahnya yang sedang melapor ke polisi. David berpikir dengan kekuatannya, ia dapat hidup bebas. Jadi ia mengambil uang tabungannya dan memutuskan pergi dari rumah. Millie sedang menangis karena merasa sedih atas kehilangan David. Lalu Millie melihat keluar jendela dan terlihat hadiah dari David yang berada di atas ayunan. Millie keluar untuk mengambil hadiah tersebut dan mencari David di sekitar rumahnya, tapi sayang David telah pergi. Skin berganti di mana David sedang memesan kamar hotel untuk ia bersembunyi dari ayahnya. Esok hari, David belajar mengendalikan kekuatannya dan mencari tahu berbagai lokasi ternama yang ingin ia kunjungi. Kemudian David mengunjungi sebuah bank dan meminta satpam mengantarkannya ke toilet dengan tujuan mengetahui lokasi berangkas penyimpanan uang. Malamnya, David mempersiapkan berbagai peralatan dan mencoba melompat ke toilet bank. Lalu ia melompat lagi ke dalam berangkas bank. Karena kantong yang ia bawa terlalu kecil, jadi David kembali ke hotel untuk mengambil selimutnya, kemudian mengambil tumpukan uang di sana. Esok hari, orang dari Badan Keamanan Nasional bernama Roland Cox datang dan melihat kejadian di sana. Kemudian meminta rekaman CCTV sebulan ke belakang dan daftar nama yang memiliki simpanan uang di berangkas. Singkat cerita, David tinggal di New York hingga ia dewasa sambil hidup bermewah-mewahan. Kemampuannya pun sudah ia kuasai sehingga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Malamnya, David pergi ke bar dan menggunakan kemampuannya untuk mendekati seorang wanita. Terlihat ada seorang pria bernama Griffin yang menyadari kekuatan David. Dengan sedikit perbincangan, David dan wanita tersebut pergi untuk mantap-mantap. Skin berganti ke sebuah hutan di mana Roland sedang menangkap dan membunuh seorang pria yang memiliki kekuatan seperti David. Selesai membunuh pria tersebut, Roland mendapat telepon dari anak buahnya, lalu ia bersiap untuk pergi ke New York. David pulang ke apartemennya, dan saat ia kembali ke kamarnya, sudah ada Roland yang menunggu kedatangan David. Roland ingin tahu bagaimana cara David merampok bank tanpa membuka pintu.
Saat David mencoba kabur, Roland menyetrumnya dan menghajar David berulang kali. Akhirnya, David memutuskan untuk kabur ke rumah ayahnya. Ayah David mendengar suara dari kamar David dan pergi menuju ke kamarnya untuk menjelaskan sesuatu. Tapi saat ayahnya berhasil membuka kunci, David langsung pergi dari sana. David pergi ke rumah Millie dan ibu Millie terkejut dengan kehadiran David. Kemudian David menanyakan apakah Millie masih tinggal bersama ibunya. Tapi ternyata Millie sudah tinggal sendiri dan bekerja di sebuah bar. David pergi ke bar tersebut untuk bertemu Millie, tapi tidak jadi lalu pergi dari sana. Saat David menuruni tangga, ia bertemu dengan Mark, seorang pembuli saat mereka masih sekolah. Mark masih mengenali David, walaupun David mengelak bahwa ia tidak kenal dengan Mark. Millie datang untuk menyapa David, karena Millie sudah melihat David yang sejak tadi duduk memandangi Millie. Mark yang mabuk memukul pantat Millie, lalu David marah dan memukul Mark. Mereka berdua berkelahi, kemudian David mendorong Mark dan membawanya ke brankas bank. David kembali dan menjelaskan kepada Millie kalau Mark menghilang dan kemungkinan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Karena David terluka, jadi Millie mengajaknya istirahat di dalam. David menanyakan apakah Millie masih menyimpan daftar kota yang ingin Millie kunjungi saat mereka masih sekolah. Lalu David mengajak Millie pergi ke Roma yang merupakan kota impian Millie. Akhirnya mereka berdua pergi ke Roma dan sampai di sebuah hotel. Skin berganti di mana Roland berada di kantor polisi untuk menemui Mark yang ditangkap di brankas bank. Akhirnya Roland mendapat informasi bahwa Millie pergi ke Roma 16 jam yang lalu dan tidak pergi sendirian. David dan Millie pergi ke Colosseum dan terlihat Griffin sedang melihat David dan Millie dari atas bangunan. Sesampainya di pintu masuk, ternyata jam untuk mengunjungi Colosseum sudah habis. David mencari pintu lain dan menemukan pintu yang belum dikunci. Jadi David mengajak Millie untuk masuk selagi tidak ada yang menjaga pintu tersebut. Millie merasa sangat senang karena bisa masuk ke dalam Colosseum. Kemudian David mengajak Millie turun untuk melihat area yang lainnya. Salah satu pintu yang ingin mereka masuki terkunci, jadi David mencari jalan memutar untuk membuka pintu dari dalam. David melihat Griffin yang sedang kencing dan mengira Griffin adalah pengunjung biasa. Tiba-tiba Griffin melemparkan tulang ke arah David, lalu menunjukkan kalau Griffin juga memiliki kemampuan yang sama dengan David. Griffin kesal kepada David yang menggunakan kemampuan seenaknya dan berpikir kalau tidak ada yang mengetahui kekuatan tersebut. Lalu muncul dua orang pria yang disebut Paladin yang merupakan pembunuh para Jumpers. Mereka menembakkan perangkap listrik dan mengenai David, sedangkan Griffin berhasil lolos. Terjadi kejar-kejaran antara Griffin dan Paladin, namun Griffin berhasil mengalahkan kedua Paladin tersebut. Keributan yang terjadi menyebabkan penjaga di Colosseum melihat David, Griffin, dan dua mayat, lalu pergi memanggil polisi. Griffin kabur, lalu David mengikutinya ke markas Griffin. Griffin menyuruh David pergi karena seharusnya David tidak melihat barang-barang milik Griffin. Akhirnya David kembali ke Colosseum dan membawa Millie kabur dari sana. Polisi menjagat mereka dan membawa David ke kantor polisi. David diinterogasi untuk memberitahu di mana letak mayat yang ada di Colosseum. Karena David terus mengelak, akhirnya paspor miliknya ditahan oleh polisi. Ibu David datang untuk memberikan kunci borgol, dan dalam waktu 30 detik, polisi akan kembali ke ruangan tersebut. David memanggil ibunya untuk meminta penjelasan, kemudian polisi melihat David yang mencoba kabur. Akhirnya David membawa polisi tersebut ke atas Sphinx dan meninggalkannya sendirian. David kembali dan bertemu Millie, lalu bergegas pergi dari sana. Mereka berdua pergi ke bandara, lalu Millie meminta David memperlihatkan isi tasnya. Tas David berisi tumpukan uang yang membuat Millie bingung bagaimana cara David mendapat uang tersebut. David menyuruh Millie pulang sendirian karena tidak ingin Millie ikut terlibat. Di lain tempat, Roland pergi ke rumah ayah David untuk menanyakan informasi mengenai David dan ibunya. Sementara itu, David pergi ke tempat persembunyian Griffin, lalu Griffin menjelaskan Paladins akan membunuh siapa saja yang terlibat dengan para Jumpers, seperti teman dan keluarga mereka. Saat Millie di dalam pesawat, David pulang ke rumah ayahnya dan menemukan kondisi ayahnya yang sudah tidak bernyawa.
David yang panik langsung melompat ke rumah sakit dan tetap berharap ayahnya dapat diselamatkan. David pergi ke penjara di mana Mark sedang ditahan dan menanyakan apa saja yang Mark ceritakan kepada Roland. Ternyata Mark menceritakan semua hal kepada Roland dan membuat David kesal lalu pergi menemui Griffin untuk mengajaknya bekerja sama sebelum Millie sampai di bandara. Griffin menolak bekerja sama dan memilih pergi ke Jepang. Tapi David terus mengikuti Griffin dan tetap mengajak Griffin untuk bekerja sama. Akhirnya Griffin setuju lalu mencuri mobil untuk mereka gunakan bermain-main. Pesawat yang ditumpangi Millie sebentar lagi mendarat, jadi mereka berdua melompat ke bandara. David lupa memeriksa jadwal, jadi pesawat yang ditumpangi Millie sudah mendarat di bandara 1 jam yang lalu. Griffin memutuskan mempersiapkan senjata, sedangkan David pergi mencari Millie. David pergi ke rumah Millie dan ternyata Millie ada di rumahnya. Tak lama kemudian datang Roland ke rumah Millie, jadi David dan Millie melakukan lompatan ke tempat persembunyian Griffin. Roland menggunakan semprotan untuk mendeteksi keberadaan David dan Millie, lalu mempersiapkan alat teleportasinya. Griffin marah kepada David karena Paladin memiliki mesin yang dapat digunakan untuk mengikuti Jumpers. Roland dan anak buahnya tiba di tempat persembunyian Griffin, jadi David dan Griffin bersembunyi di balik dinding. David melihat foto ibunya di tembok, dan anak buah Roland menyadari keberadaan David. Roland menembak perangkapnya kepada David, dan saat David ingin dibunuh, Griffin datang lalu menembakkan flamethrower ke arah Roland. Roland berhasil menghindar, sedangkan anak buah Roland terbakar oleh api. Griffin memukul Roland hingga terpental keluar. Lalu Griffin pergi ke kota untuk memindahkan bis ke arah Roland. Roland berhasil menghindari bis dan berniat membunuh Millie. Griffin kembali dan menembakkan flamethrower-nya, tapi Roland sudah kabur ke rumah Millie. Mereka berdua berkelahi, sementara itu Millie melepaskan David dari jebakan. Saat David ingin mengantar Millie pulang, Griffin datang membawa alat lompatan Roland. Jika tidak ada alat tersebut, maka Roland tidak bisa mengejar mereka. Sayangnya masih ada celah lompatan, jadi Millie terkena tembakan Roland dan dijadikan sebagai sandera. Griffin mempersiapkan bomnya karena Roland dan semua pasukannya sedang berada di satu tempat, jadi Griffin dapat memusnahkan mereka semua. David menolak karena Millie masih dijadikan sebagai sandera, lalu David membawa kabur alat pemicu bom tersebut. Mereka berdua saling kejar-kejaran dan adu pukul memperebutkan pemicu bom. Akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh David. Kemudian David pergi ke rumah Millie, dan pada saat mereka sudah berdekatan, David terkena tembakan yang membuatnya terjebak, tapi tetap memaksa melakukan lompatan dan berhasil memindahkan seisi rumah ke dalam sungai. Mereka berhasil meloloskan diri, tapi David pingsan, kemudian Millie memberikan nafas buatan kepada David. David yang sadar langsung melompat ke perpustakaan bersama Millie dan Roland. Kemudian David melompat bersama Roland ke tengah tebing yang tinggi agar Roland tidak dapat menemui mereka lagi. Scene berganti di mana David mengunjungi rumah ibunya. Ternyata ibu David adalah seorang paladin. Ibu David menjelaskan saat David melakukan lompatannya di usia 5 tahun, ia hanya memiliki 2 pilihan, yaitu membunuh David atau meninggalkannya. Selesai bertemu dengan ibunya, David pun pergi menemui Millie di luar, kemudian film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini. Tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tuliskan juga rekomendasi kalian untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.